sosial keagamaan yang kian diwarnai oleh menguatnya politik identitas yang memecah belah, intoleransi, menguatnya ideologi bangsa dan semacamnya. Berbagai elemen masyarakat terpapar virus radikalisme yang merusak bukan hanya masyarakat biasa, kalangan aparatur sipil negara atau ASN juga banyak yang terinfeksi virus radikalisme. Riset dan survei telah dilakukan berbagai lembaga, baik dari kalangan kampus maupun LSM, sudah cukup memberi data bahwa virus radikalisme dan intoleransi terus masuk ke dalam kehidupan sosial kita dan segi-segi masyarakat pun terus digoyahkan. Agama tidak mengajarkan umat manusia untuk melawan kekuasaan dengan mengatasnamakan agama dengan kekerasan, karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Jika kita baca sejarah Islam bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah beliau memaksa umat manusia untuk masuk ke dalam Islam dengan cara kekerasan. Karena Allah SWT menciptakan umat manusia dengan perbedaan. Atas dasar inilah, maka terdugalah hati kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Implementasi Moderasi Beragama dalam Seluruh Sendi Kehidupan Menurut Islam, dengan landasan firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 sebagai berikut. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Imam Al-Tabari dalam tafsirnya Jami Al-Bayan An-Ta'wil Ayatil Quran Juz 3 halaman 141 mengartikan umatan masyarakat sebagai udulan, umat yang adil dan khiyar, pilihan. Umat pilihan adalah umat yang berlaku adil. Dan di saat yang bersamaan, Ibnu Katsir dalam tafsirnya Juz 1 halaman 291 juga mengartikan umatan masyarakat sebagai al-khiyar wa al-ajwad, pilihan dan yang terbaik. Jadi umatan masyarakat adalah Khairo ummah, umat terbaik yang selalu menyerukan kebaikan dan melarang kemungkaran. Beliau juga berpandangan bahwa ummah masyarakat adalah komunitas beragama terbaik atau manusia terbaik. Arti ini dapat dipahami bahwa paham ajaran Islam memberikan ketenangan sehingga terciptanya kasih sayang dan saling menyayangi antar umat manusia. Masyarakat ideal menurut Al-Quran adalah masyarakat harmonis atau masyarakat yang berkeseimbangan.
pemikiran atau likrah keagamaan. Dalam konteks Islam di Indonesia, moderasi pemikiran antara lain dan bisa membentuk genealogi intelektual. Pilar kedua adalah gerakan atau harokah yang dasar pada semangat dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar yang dilandasi prinsip perbaikan, tetapi harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Gerakan dakwah dalam proses Islamisasi di Indonesia dilakukan dengan mengedepankan kasih sayang atau bil hikmah wal mau'izatil hasanah, tidak dengan menggunakan cara kekerasan. Pilar ketiga adalah tradisi atau praktik keberagamaan atau al-amaliyah al-diniyah yang membuka suatu ruang terjadinya dialog secara kreatif antara Islam dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Lalu bagaimana untuk mengimplementasikan moderasi beragama dalam sendi kehidupan menurut Islam? Paling tidak ada 3 kerangka yang bisa kita lakukan di Indonesia. Pertama, moderasi yang terkait dengan komitmen bernegara. Kedua, penguatan toleransi, baik toleransi sosial, politik maupun keagamaan. Dengan landasan firman Allah surat Al-Anbiya ayat 107 sebagai berikut. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ketiga, Anti radikalisme. Dengan demikian dapat kita simpulkan pertama untuk menjadikan bangsa Indonesia yang moderat, kuat, harmonis, dan berkeadilan diperlukannya untuk mengedepankan kasih sayang, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, tidak dengan cara-cara kekerasan. Kedua, moderasi beragama sangatlah penting bagi NKRI yang harus kita lestarikan bersama agar semakin kuat. Ketiga, moderasi beragama dalam Islam dapat dijadikan rujukan untuk mengatasi keragaman yang ada di Indonesia, mulai dari perbedaan suku, agama, dan kebudayaan lain sebagainya. Dari kesimpulan-kesimpulan tersebut dapat kita tarik benang merahnya bahwa hal yang kita harus lakukan adalah saling menghargai, saling menghormati, bahkan saling mencintai. Untuk sampailah kepada semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip tetap satu nusa, satu bangsa, Satu bahasa.